Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam acara kesayangan kita, Devotion from Nation, yang telah memberkati banyak orang. Kesempatan seperti ini tidak selalu ada. Jadi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang dikongsikan bukan saja oleh saya sendiri, bahkan oleh rakan-rakan yang lain dalam siri ini, pasti akan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya membawa kita belajar merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan kerana Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dari 4 ayat ini saya mengambil satu ayat kunci ataupun ayat fokus menjadi dasar perkongsian kita, renungan kita pada pagi hari ini, yaitu ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tema renungan yang saya bawa untuk kita belajar, untuk kita renungkan pada pagi hari ini, jangan terheret arus dunia. Jangan terheret arus dunia. Kita harus menyadari bahwa waktu untuk berada di muka bumi ini sudah semakin singkat. Dan kita sedang berada di hujung waktu dari zaman akhir. Tidak ada jalan lain selain kita harus lebih lagi mempersiapkan diri menanti waktu itu tiba. Dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat." Perhatikan, keadaan saat ini tidak jauh berbeza dengan keadaan di zaman Nuh, di mana pada ketika itu kejahatan manusia semakin besar di bumi, dan segala kecenderungan manusia pada ketika itu selalu membuahkan kejahatan. Jadi meskipun kejahatan itu semakin berleluasa dan orang-orang di zaman Nuh menyimpang dari kebenaran, Nuh ternyata tidak terbawa oleh arus yang ada pada ketika itu atau diseret arus. Tetapi dia berani melawan arus, yakni memiliki kehidupan yang berbeza daripada dunia. Orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini pun dituntut untuk dapat berlaku seperti Nuh,
Jika hidup orang percaya serupa dengan orang-orang dunia, maka orang percaya tidak lagi memiliki pengaruh atau kita tidak akan memiliki impak atas dunia. Walhal Alkitab jelas menyatakan bahwa panggilan Tuhan bagi orang percaya adalah untuk menjadi serupa, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membezakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara dan saudari, para pendengar yang dikasihi sekalian, untuk menjadi pribadi yang berbeza dari dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali ketika kita membuat komitmen untuk hidup benar, membuat komitmen untuk beribadah hanya kepada Tuhan, dan tidak lagi berkompromi dengan dunia, ketika itu tentangan pencobaan datang. Tawaran-tawaran dari dunia yang begitu menggiurkan datang silih berganti. Boleh jadi tawaran kekayaan, boleh jadi tawaran kedudukan, pangkat, atau sesuatu yang menyeronokkan. Itu sangat terkesan di dalam waktu pandemik seperti ini, yang mana banyak orang kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Dan akhirnya kita pun menyerah dan kembali melakukan tindakan kompromi dan menjadi suam-suam kuku. Seperti Tuhan memberi amaran yang begitu keras kepada jemaat di Laodikia. Demikian Tuhan menegur keras kita juga, yang berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Teguran ini untuk tidak berkompromi dengan dunia. Sebab itu dikatakan oleh Paulus lagi kepada jemaat di Korintus, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka." Itu firman Tuhan. "Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu," kata Tuhan. Jadi ingatlah bahwa kehidupan kita tidak berakhir di bumi ini atau di dunia ini, tetapi masih ada lagi kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal atau penderitaan kekal. Oleh itu, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan persiapan-persiapan itu harus kita lakukan dari sekarang, selagi kita masih hidup, selagi kita ada kesempatan. Manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, itu kata Pengkhotbah 9 ayat 12. Jadi Paulus menasihati, berjaga-jagalah, ya. Waspada, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Pertanyaan untuk kita semua renungkan pada malam ini. Bagaimana supaya kita dapat tidak terheret, ya, atau terseret oleh arus dunia? Bagaimana supaya kita tidak dihanyutkan oleh arus dunia? Yang pertama ialah kita harus berdiri teguh di dalam iman. Berdiri kokoh di dalam iman. Senantiasa melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti kita tinggal di dalam firman-Nya.
Alkitab adalah dasar untuk kita mempersiapkan diri menghadapi waktu akhir, di akhir zaman, dan juga membuat kita dapat berdiri teguh melawan arus dunia ini. Sebab firman Tuhan selain berfungsi sebagai pedang roh, juga bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi, kita harus melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dalam Yesaya 50 berkata, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Kata Yesaya. Siapa yang mempertajamkan itu? Adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Melalui firman-Nya yang kita renungkan, yang kita baca setiap hari, melalui satu peristiwa atau melalui segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Saat kita mendengarkan suara Tuhan, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan kedagingan kita, namun akan lebih berbahaya jika kita tidak mau taat mendengar suaranya. Meski harus dunia semakin deras, mengheret banyak orang kepada kehancuran, asalkan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tetap kuat dan tidak akan terbawa oleh arus, tidak akan diheret atau diseret oleh arus. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya adalah hanya dengan melekat kepada Tuhan dan firman-Nya membuat kita kuat melawan arus dunia. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa kata yang dari Tuhan, satu kata yang dari Tuhan dapat mengubah kehidupan kita untuk selamanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, merenungkan firman-Mu, belajar dan mengongsikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran ini akan membuat kami lebih kuat, bertambah teguh, bertambah kokoh di dalam Engkau. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang memberikan kami hidup yang sentiasa diperbaharui, memampukan kami untuk melewati banyak cebaran yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu. Biar Engkau meneguhkan kebenaran firman ini dalam hati kami bersama, supaya kami tidak mudah dihanyutkan oleh arus dunia, tidak mudah diseret ataupun diheret menjauh daripada dekat kepada Tuhan. Tuhan, pada saat pagi ini, hamba berdoa Engkau memberkati para pendengar, rekan-rekan sepelayanan yang ada di dalam, yang mengikuti siri Devotion from Nation ini. Supaya kami senantiasa memandang Tuhan di dalam apapun keadaan yang kami hadapi. Meskipun banyak tentangan, banyak cabaran, banyak tawaran-tawaran yang boleh membawa kami menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kami sentiasa bersandar kepada Tuhan, maka Engkau membuat kami semakin kuat dan semakin teguh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami bersama-sama, rekan-rekan sepelayanan yang lain yang mengambil bahagian dalam setiap pagi untuk membawa renungan firman Tuhan untuk dikongsikan bersama, memberkati orang lain. Berkati kehidupan keluarga, berkati pelayanan, dan berkati pekerjaan bagi mereka yang bekerja di sekolah dan bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan pertanggungjawabkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah memberkati kami semua.
Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati.